Shalom saudara-saudara, kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami akan merenungkan firman-Mu Bapa. Kiranya Roh Kudus akan mengurapi kami, memampukan kami untuk mengerti, dan juga memampukan kami untuk dapat melakukan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukan dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Injil Markus, pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema untuk renungan kita pada kesempatan ini adalah karya dan pimpinan Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, film Rindu ke Gereja adalah karya perdana dari teman-teman multimedia GITJ Bulung Cangkring. Secara dunia perfilman, saudara, hak cipta atau copyright-nya film ini adalah milik dari teman-teman multimedia GITJ Bulung Cangkring. Tidak akan ada orang lain yang bisa mengakui bahwa film Rindu ke Gereja adalah hasil karya mereka, ciptaan mereka. Tidak ada, karena memang copyright dari film Rindu ke Gereja adalah teman-teman dari multimedia GITJ Bulung Cangkring. Hanya teman-teman multimedia dari GITJ Bulung Cangkring ketika membuat karya ini memiliki satu motivasi, yaitu supaya film ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi siapapun boleh mengambil film ini untuk di-copy, di-download, dan dibagikan kepada saudara, kepada teman-teman yang sekiranya harapan kami semua, kita semua, film ini pun menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, tidak mudah untuk membuat satu karya film Rindu ke Gereja ini. Dari penulisan skrip, melihat kontekstual keadaan yang ada yang terjadi saat ini di ketika gereja menghadapi pandemi COVID-19. Ketika harus merekrut para pemain, memilih para pemain, menyeleksi para pemain, ini pun tidak mudah. Ketika harus melibatkan banyak orang sepuh, tentu tidak gampang bagi tim multimedia. Ketika mencari tempat untuk syuting, ini pun nggak mudah bagi kami. Belum tantangan-tantangan yang di luar non-teknis, saudaraku. Post produksi, editing dengan alat yang begitu terbatas. Yang juga semuanya adalah pemula, masih belajar. Kadang sampai sekian jam dalam sehari harus mengerjakan itu. Saudara, tidak mudah untuk membuat film Rindu ke Gereja. Akan tetapi oleh karena kasih anugerah Tuhan, kita semua mengakui bahwa kalaupun film ini selesai, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kemampuan kita, tetapi semua
oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu ketika film ini selesai, kerinduan kami, film ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, tantangan tetap ada untuk membuat sebuah karya. Tapi bagaimana kekonsistensian diri, kekonsistensian hati untuk mau terus bekerja, untuk terus mau menggarap, untuk terus mau melakukan apa yang menjadi visi, misinya untuk membuat film pasti akan terjadi atas pertolongan Tuhan. Saudaraku, demikian juga dengan Allah saya dan saudara. Allah kula lan panjenengan adalah Allah yang maha karya. Allah yang menciptakan. Bagaimana kita tahu bahwa bumi dan langit dan segala seluruh isinya adalah ciptaan Allah. Ketika Allah menciptakan ini saudara, maka apa yang diciptakannya adalah copyright-nya Tuhan. Miliknya Tuhan. Haknya Tuhan. Tidak ada oknum lain yang boleh mengklaim bahwa langit, bumi, dan seluruh isinya adalah milik mereka. Karena langit dan bumi adalah miliknya Tuhan. Ketika Tuhan membuat karya, langit dan bumi dan seluruh dunia ini, Allah begitu teratur, Allah begitu berhati-hati, dan Allah begitu teliti di dalam mengerjakannya. Sehingga pada akhirnya Allah berkata, semuanya baik. Saudaraku, apa yang menjadi ciptaan Allah, apa yang menjadi karyanya Allah, pasti baik. Demikian juga dengan saya dan saudara. Kita adalah ciptaannya Tuhan. Kita manusia adalah miliknya Tuhan. Tidak ada boleh oknum lain yang akan merebut kita dari miliknya Tuhan. Hanya saja banyak imagode, gambar-gambar Allah yang telah rusak oleh karena dosa. Banyak anak-anak Tuhan, banyak manusia yang telah hancur karena dosa. Sehancur apapun, sekotor apapun, senajis apapun, tetap Allah mengakui bahwa manusia adalah miliknya, ciptaannya. Oleh sebab itu, kasih Allah kepada manusia tidak akan pernah habis. Oleh sebab itu, saudaraku, Allah memiliki visi yang luar biasa untuk dunia ini, untuk manusia. Bagaimana Allah memiliki visi untuk menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu, saudaraku, untuk mencapai visi itu, maka Allah pun sedang merancang misi-misi yang ada untuk merujuk, untuk mencapai kepada visi yang menjadi kerinduannya. Saudaraku, mari kita perhatikan kalau kita membaca firman Tuhan ayat 4 sampai dengan yang ke-11 di sini. Ini pun adalah bagian dari visi Allah. Apa yang kita baca ini adalah bagian dari visi besar Allah untuk menyelamatkan manusia yang adalah ciptaannya, yang adalah milik kepunyaannya. Saudara-saudaraku, ketika Allah memiliki satu visi, satu karya, maka Allah itu begitu teratur di dalam mengerjakannya. Allah telah menyiapkan seorang Yohanes Pembaptis. Bagaimana Yohanes Pembaptis memiliki panggilan untuk menyiapkan jalan bagi Yesus Kristus Tuhan. Mereka menyiapkan banyak orang untuk hidup di dalam pertobatan, sehingga pada akhirnya dia terus menyerukan berita akan pertobatan, supaya banyak orang mau dibaptis di dalam pertobatannya. Saudaraku, tidak hanya itu, bagaimana kita tahu juga bahwa Yohanes Pembaptis terus menyerukan siapakah Sang Yesus Kristus itu. Di dalam firman Tuhan ini kita tahu bahwa seorang Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa untuk membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bagaimana dia mengatakan bahwa Yesus yang akan datang itu adalah lebih besar daripada dirinya, sehingga dia tidak layak untuk membuka tali kasutnya. Dikatakan juga mengatakan seperti ini Yohanes Pembaptis, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudaraku, Yohanes Pembaptis dipersiapkan Allah sedemikian rupa untuk menjadi pendahulu, membuka jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus Kristus.
setelah banyak orang bertobat, barulah Tuhan Yesus tampil. Dan di mana saat itu Tuhan Yesus Kristus dibaptis oleh seorang Yohanes Pembaptis. Ketika ia dibaptis dan keluar dari dalam air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Ketika Yesus Kristus selesai dibaptis keluar dari air, maka tampaklah langit terkoyak dan tampak juga seperti burung merpati turun dan hinggap di dalam Yesus Kristus Tuhan. Artinya saudaraku, inilah sebuah penggambaran bahwa ketika baptisan Yohanes Pembaptis selesai, Yesus Kristus dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudaraku, Allah memang teratur di dalam setiap karya-karyanya. Allah pada akhirnya memiliki sebuah kerinduan untuk memimpin setiap ciptaannya untuk sesuatu yang baik. Ketika kita sebagai ciptaan Allah telah menjadi rusak, Allah terus mencari kita untuk dipulihkan Tuhan, untuk dipimpin oleh Tuhan, supaya kita pun sampai kepada hal yang baik itu. Saudaraku, pagi ini mari kita bersama-sama untuk membuka hati kita, untuk benar-benar mau merendahkan hati kita, untuk mau dipimpin oleh Allah Sang Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, untuk itu mari yang pertama yang harus kita lakukan adalah indahkanlah setiap seruan yang membawa kita untuk mau hidup di dalam pertobatan. Saudaraku, sudah berulang kali saya bicara tentang pertobatan. Jadi pertobatan itu bukan sekedar berubah yang dulu A menjadi C, yang dulu D menjadi B. Tetapi sekali lagi sebagai hamba Tuhan, saya mau menyampaikan bahwa pertobatan adalah perubahan pola pikir. Sehingga dengan pola pikir yang ada, saudara, kita pada akhirnya berubah tingkah lakunya. Saudaraku, gampang tidak saat ini kalau pergi kemana-mana memakai masker? Ya kan? Kalau orang yang pola pikirnya berubah, bahwa saat ini adalah wayahnya pandemi, saat-saatnya pandemi, saudara, tentu ketika kita kemana-mana, yang kita bawa adalah masker, hand sanitizer, dan juga perlindungan diri yang lain. Tapi orang kalau tidak mau berubah pola pikirnya bahwa saat ini sama seperti yang kemarin, tidak percaya adanya COVID-19, maka kemana-mana pun dia tidak akan pernah bawa masker. Jadi yang pertama, yang mengubah tingkah laku seseorang adalah pola pikirnya. Kalau saat ini kita percaya bahwa COVID-19 masih terus berdampingan dengan kita, maka kita pun akan ekstra hati-hati. Kemana-mana kita akan membawa masker sebagai perlindungan diri. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak percaya dengan adanya COVID? Apakah mereka mau pakai masker? Ya jelas nggak mau, tahu pola pikirnya tidak berubah. Saudaraku, dalam hal yang sederhana, memakai protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19, ini sesuatu yang baru. Ini pun nggak gampang. Apalagi berubah di dalam hal-hal yang rohani. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu nggak gampang hidup di dalam pertobatan itu. Kita harus benar-benar mengalami perubahan pola pikir bahwa hanya di dalam Kristus Yesuslah ada kebaikan itu. Di luar Yesus Kristus Tuhan kita akan binasa. Kalau kita punya pikiran itu, saudara, kita tidak usah dipaksa-paksa untuk setia kepada Tuhan. Kita tidak usah dipaksa-paksa untuk tunduk kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan. Kita tidak usah dipaksa-paksa untuk setia kepada Tuhan. Kita tidak perlu dipaksa-paksa untuk datang bersekutu ke gereja. Kita tidak perlu dipaksa, tidak perlu didorong. Kenapa? Karena pola pikir kita tahu bahwa hanya di dalam Yesuslah ada sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
milikilah perubahan pola pikir. Yang dulu duniawi, milikilah pola pikir rohani. Yang dulu yang kita pikirkan apa untungnya, sekarang apa yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa menguntungkan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kalau dipikir secara materi, ke gereja itu banyak ruginya. Wis urunan, ya, meh Natal urunan, meh tahun baru urunan, malam tahun baru urunan lagi, ya kan? Persembahan ada perpuluhan, ada pembangunan, ada transportasi. Wah, kalau secara materi kita berpikir ke gereja itu rugi, saudara. Saudara-saudaraku, kalau kita mau berpikir secara rohani, saudara, apapun yang kita haturkan kepada Tuhan tidak akan pernah sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Makanya ada satu pujian mengatakan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Saudara-saudaraku, kalau kita semakin memahami dan mengerti bagaimana kasih Tuhan yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, tentu kita akan semakin mau diubahkan pola pikirnya, untuk terus mau diubahkan pola pikir kita menjadi hal yang lebih baik di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, Tuhan mau memimpin hidup kita kepada hal yang baik. Oleh sebab itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah hiduplah di dalam pertobatan, seperti yang diserukan oleh Nabi Yohanes Pembaptis. Yang kedua, saudaraku, yang perlu kita lakukan adalah supaya terus hidup di dalam pimpinan Tuhan, sehingga kita sebagai karya Allah itu akan sampai kepada hal yang baik. Hal yang dirindukan Allah adalah hiduplah dalam Roh Kudus. Saudara, tidak ada cara yang lain untuk kita bisa hidup bertahan di dalam kasih anugerah Tuhan selain kita mau hidup di dalam kuasa pimpinan Roh Kudus. Kenapa, saudara? Kenapa kita harus selalu hidup di dalam Roh Kudus, mengandalkan pimpinan Roh Kudus, saudara? Karena kita adalah debu adanya. Kita rapuh adanya. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mutlak membutuhkan Tuhan. Kita mutlak membutuhkan Sang Roh Kudus untuk memimpin hidup saya dan saudara. Saudaraku, peperangan rohani akan terus terjadi dalam hidup kita. Apakah gampang menghadapi peperangan rohani? Sangat tidak gampang. Ketika kita mengingini A, tetapi Allah mengatakan kepada kita bahwa Ia mengingini B. Ketika kita mengingini sesuatu, tetapi Allah mengatakan jangan, jangan, dan jangan. Ketika hati kita ingin, tetapi ketika Allah bilang jangan. Ini sebuah peperangan rohani yang gak gampang, saudaraku. Sakit sampai nyesek rasanya di dada ini. Tergantung suara Roh Kudus atau suara hatimu yang lebih kuat. Tapi Roh Kudus akan terus menuntun kita supaya kita memenangkan setiap pergumulan, peperangan rohani setiap hari. Mari, saudaraku, saat kita membuka mata, peperangan rohani sudah ada di hadapan kita. Mari kita hadapi dengan kekuatan Roh Kudus supaya kita terus hidup di dalam pimpinan Allah sehingga kita nanti pun akan sampai kepada hal yang baik. Yang terakhir, saudaraku, yang membuat kita bisa hidup di dalam karya dan pimpinan Allah adalah supaya kita benar-benar memiliki kesetiaan di dalam Tuhan. Ingat, ketika Tuhan Yesus penuh dengan Roh Kudus, ketika Tuhan Yesus akan memulai pelayanannya, saudaraku, maka dia harus mengalami ujian yang luar biasa di padang gurun. Dia doa puasa, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan di sana dia digodai iblis. Saudaraku, tidak mudah untuk memulai sebuah pelayanan, saudara. Ketika saya sebelum ditabiskan pun demikian, 2 tahun harus orientasi. Sebelum masuk ke dalam ladang pelayanan, demikian pula, saudaraku.
gereja Tuhan yang mengusung visi dan misi di GED Jembulung Cangkring adalah menjadi gereja Tuhan yang sehat, militan, dan berbuah. Untuk mewujudkan visi misi ini pun harus mengalami sebuah perencanaan yang matang. Harus mengalami sebuah pemikiran yang matang. Harus menyamakan visi dan misi dengan majelis dan jemaat yang ada. Sehingga misi-misi yang dilakukan pun selalu mengarah kepada tema yang ada. Sama halnya ketika Tuhan Yesus akan memulai pelayanannya, saudara. Dia harus bertemu dengan Nabi Yohanes Pembaptis, dia harus dibaptis, dia harus puasa, dia harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga ketika pelayanan pun tidak segampang yang dia pikirkan. Dia harus banyak menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Saudaraku, bagaimana Tuhan Yesus meneladankan dia tetap setia menjalani panggilan hidupnya untuk melayani Tuhan. Karena dia selalu setia kepada pimpinan roh. Demikian juga saya dan saudara, kita adalah karya-karyanya Tuhan. Kita adalah anak-anaknya yang dipimpin oleh Tuhan. Mari, untuk bisa kuat dan setia, kita harus benar-benar berserah kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan kesetiaan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan, inilah yang akan membuat pusing iblis, saudara. Sekarang gantian, jangan mau dibuat pusing oleh iblis, tetapi buat pusinglah si iblis. Bagaimana caranya? Hiduplah taat di dalam firman Tuhan, di dalam Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus 40 hari, 40 malam puasa, dia taat terus sama pimpinan roh, taat terus akan firman Tuhan. Iblis bingung, saudara. Demikian juga dengan hidup kita. Mari milikilah ketaatan, kesetiaan akan firman Tuhan, akan pimpinan roh. Maka kita tidak akan dibuat pusing oleh si iblis, tetapi iblislah yang akan pusing. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, karya-karya Tuhan yang selalu mau dipimpin oleh Tuhan. Sehingga ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan, kita akan sampai kepada hal yang baik, hal yang dirindukan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.